Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-24. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti namanya yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah, dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Judul renungan kali ini diciptakan untuk satu sama lain, ditulis oleh Ellison Kieda. Akulah yang mengurus semua keperluannya. Kalau ia bahagia, aku juga, kata Stella. Marley berkata, aku senang selama ia ada di dekatku. Marley dan Stella sudah menikah selama 79 tahun. Ketika Marley merana saat dirawat di panti jompo, Stella pun dengan senang hati membawanya pulang. Marley berusia 101 tahun dan Stella 95 tahun. Meskipun Stella membutuhkan alat bantu untuk berjalan, dengan penuh kasih ia masih melakukan apa yang dapat ia lakukan bagi suaminya, seperti menyiapkan makanan kesukaannya. Ada yang tidak dapat dilakukannya sendiri, tetapi cucu-cucu dan para tetangga datang membantu mengurusnya. Kehidupan Stella dan Marley menjadi contoh dari firman Allah dalam Kejadian pasal yang kedua. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tak satu pun makhluk yang dibawa Allah kepada Adam sesuai dengan deskripsi itu. Hanya di dalam Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam, Adam menemukan penolong dan teman hidup yang sepadan. Hawa adalah teman hidup yang sempurna untuk Adam, dan melalui mereka, Allah membentuk lembaga pernikahan. Pernikahan tidak dibentuk hanya agar dua individu dapat saling menolong dan memiliki, tetapi juga agar mereka membangun keluarga dan memelihara ciptaan Allah, termasuk memperhatikan orang lain. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Dari keluarga pertama itu terbentuklah komunitas. Agar baik menikah atau lajang, tua atau muda, tidak ada dari kita yang hidup seorang diri saja. Sebagai komunitas, kita mendapat kesempatan berharga dari Allah untuk menanggung beban satu sama lain dengan rela. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Sahabat ODB, terhiburkah Anda saat mengetahui bahwa baik menikah atau tidak, kita sebagai orang percaya tidak akan pernah seorang diri saja? Pernahkah Anda melihat dan mengalami karya nyata dari komunitas orang percaya sebagai tubuh Kristus? Ya Allah, terima kasih Engkau telah menciptakan pria dan wanita untuk saling memiliki, dan Engkau membentuk komunitas supaya tidak ada di antara kami yang benar-benar seorang diri saja. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali
melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.